Shalom anak-anak Bapak yang luar biasa. Kita berjumpa lagi hari ini. Dan hari ini Bapak ingin memberikan materi ajar pelajaran agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 2. Pelajaran 5 yang berjudul Tanggung Jawabku di Rumah. Anak-anakku, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita siapkan perlengkapan belajar kita. Yang pertama tentu saja adalah buku catatan untuk mencatat hal-hal penting. Tentunya anak-anak juga membutuhkan alat tulisnya. Dan tak lupa pula kita membutuhkan Alkitab sehingga kita nanti bisa belajar bersama-sama dari Alkitab. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum mulai yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai pelajaran. Roh Kudus kiranya menolong kami supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anakku semuanya, materi kita hari ini itu ada juga di buku cetak halaman 55 sampai 62. Anak-anak bisa membacanya. Dan jika anak-anak saat ini tidak memiliki buku cetaknya, anak-anak juga bisa download di deskripsi yang ada di bawah ini. Anak-anakku, untuk memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya dulu nih kepada anak-anak semuanya. Anak-anak memiliki tugas rutin nggak ya di rumah? Kalau memiliki, apa saja tugasnya? Mungkin anak-anak mencuci piring tugasnya, atau merapikan mainan. Itu semua tugas. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah anak-anak menyelesaikan tugasnya tanpa menunda-nunda? Tepat waktu dalam mengerjakannya? Jika anak-anak melakukan itu semua dengan baik, maka anak-anak itu adalah anak yang bertanggung jawab. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar bersama tentang tanggung jawab, tetapi khusus tanggung jawab di rumah. Anak-anakku, tujuan belajar kita hari ini apa sih kalau seperti itu? Tujuan belajar kita hari ini yang pertama adalah supaya anak-anak dapat menyebutkan arti tanggung jawab dengan bahasa yang sederhana. Tujuan yang kedua adalah supaya anak-anak dapat menyebutkan akibat tidak bertanggung jawab. Yang ketiga ialah supaya anak-anak dapat menceritakan contoh tanggung jawab melalui cerita Alkitab. Dan yang keempat, anak-anak juga dapat menyebutkan contoh tanggung jawab dalam keluarga. Dan yang terakhir tentu saja anak-anak dapat melakukan tanggung jawabnya di rumah. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak semuanya, sekali lagi nih Bapak ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab? Apakah anak-anak tahu nih apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Kalau Bapak buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dikatakan bahwa tanggung jawab adalah keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung segala akibatnya. Wah, kalau kita perhatikan kalimat ini, tidak paham ya? Bapak ingin menyederhanakannya buat anak-anak. Secara sederhana, tanggung jawab adalah kesadaran untuk melaksanakan tugas-tugas yang wajib dilakukan. Jadi tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu adalah sadar untuk melakukan tugas-tugasnya. Ketika anak-anak memiliki sebuah tugas, anak-anak sadar untuk melakukan tugas itu. Itu namanya tanggung jawab. Sederhana kan? Nah, anak-anakku semuanya, setiap orang itu memiliki tanggung jawab. Dan setiap orang itu memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Antara satu orang dengan yang lainnya itu tanggung jawabnya
Tidak sama. Anak-anak memiliki tanggung jawab yang berbeda satu dengan yang lainnya. Seorang anak itu memiliki tanggung jawab dalam 3 hal kalau boleh Bapak sederhanakan. Yang pertama itu adalah tanggung jawab terhadap orang tua. Yang kedua, tanggung jawab terhadap orang lain. Dan yang ketiga, tanggung jawab terhadap diri sendiri. 3 hal ini merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia dan juga khususnya sebagai anak-anak. Kita akan bahas satu persatu ya. Tanggung jawab anak terhadap orang tua itu adalah menaati dan membantu orang tua. Itu adalah kewajiban yang harus anak-anak semuanya lakukan. Di rumah, anak-anak harus menaati orang tua. Anak-anak juga harus membantu orang tua. Banyak sekali contoh-contoh di mana anak-anak bisa membantu orang tua. Apakah anak-anak bisa menyebutkannya? Ya, betul. Membantu orang tua banyak sekali macamnya, banyak sekali bentuknya. Mungkin anak-anak membantu mengambilkan minuman buat ayah. Atau anak-anak taat ketika orang tua menyuruh anak-anak melakukan sesuatu. Bantuan-bantuan lainnya itu juga bisa anak-anak temukan. Sehingga anak-anak dapat melakukan tanggung jawab terhadap orang tua ini. Yang kedua, tanggung jawab terhadap orang lain, ini khususnya di rumah ya. Itu contohnya atau tanggung jawab anak-anak itu harus mengasihi saudara dan juga tentunya menjaga kerukunan. Orang lain di dalam keluarga tentu saja bisa saudara, yaitu kakak atau adik, bisa juga orang tua atau mungkin om, tante, ya, bibi, paman yang memang tinggal di rumah kita semua. Anak-anak tugasnya apa? Tanggung jawabnya apa? Mengasihi saudara, kasihi mereka. Siapapun orang lain yang tinggal di rumah kita, mari kita perlu mengasihi mereka dan itu merupakan kewajiban kita. Tanggung jawab kita terhadap orang lain itu juga adalah menjaga kerukunan. Kita perlu menjaga kerukunan di rumah. Tentunya itu tugas kita. Dan itu tugas bersama semua anggota keluarga yang ada. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab anak-anak semuanya itu adalah belajar dan juga menjaga kebersihan rumah. Itu adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya kan? Anak-anak perlu belajar karena memang tanggung jawab sebagai seorang siswa atau seorang pelajar. Menjaga kebersihan rumah atau menjaga kebersihan diri sendiri itu juga merupakan tanggung jawab anak-anak semuanya. Anak-anak perlu mandi itu juga merupakan kewajiban, itu juga merupakan tanggung jawab. Anak-anak perlu juga merapikan tempat tidur sendiri. Itu juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Anak-anakku, tanggung jawab itu harus loh diajarkan sejak dini. Makanya anak-anak saat ini belajar tentang tanggung jawab. Mengapa demikian? Karena jika sejak dini, sejak kecil anak-anak sudah dilatih tanggung jawab, maka anak-anak nanti akan bertumbuh sebagai anak yang mandiri. Dalam arti apa? Tidak tergantung kepada orang lain. Nih gambarnya, memakai sepatu sendirian tanpa dibantu. Ya, anak-anak bisa belajar mandiri dan ini sebagai bekal nanti anak-anak ketika anak-anak sudah dewasa. Anak-anak hidupnya juga tertib ketika anak-anak bertanggung jawab. Coba bayangkan jika semua anak atau semua orang di rumah, anak-anak semuanya itu berlaku dengan tidak bertanggung jawab. Pasti semuanya berantakan kan? Tidak ada yang membersihkan rumah, tidak ada yang mau mencuci piring, tidak ada yang mau merapikan buku, merapikan tas, merapikan tempat tidur. Wah, semuanya pasti tidak tertib. Dan ketika anak-anak belajar tanggung jawab ini sejak kecil, anak-anak berlatih untuk hidup disiplin dan tentunya hidup bertanggung jawab. Makanya anak-anak semuanya perlu belajar tentang tanggung jawab ini sejak dini. Anak-anakku, di dalam Alkitab,
Tuhan Yesus pernah loh memberi perumpamaan tentang tanggung jawab. Perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ini bisa anak-anak baca di dalam Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Yuk kita buka Alkitab kita semua. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab itu diceritakan bahwa ada seorang yang memiliki 2 anak laki-laki. Jadi ada seorang ayah nih, dia memiliki 2 orang laki-laki. Tentunya yang pertama sebutannya adalah si sulung, dan yang kedua tentu saja adalah si bungsu. Suatu ketika, ayah ini pergi kepada anak si sulung. Dia kemudian minta bantuan. Ayah berkata kepada si sulung, "Anakku, hari ini tolong bantu ayah ya, bekerja di kebun anggur kita. Ayah butuh bantuan nih." Lalu si sulung menjawab, "Iya Bapak." Wah, tentu saja kan senang nih ayahnya mendengar bahwa anaknya yaitu si sulung mau membantunya. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Setelah itu, si sulung ini tetap tidak berangkat ke kebun. Dia malah tetap tinggal di rumah. Nah, tentu saja kalau kita perhatikan di sini, anak sulung menjawab mau menolong tetapi tidak jadi melakukan. Dia malah enak-enakan istirahat di rumah. Mungkin tertidur atau mungkin tidur santai, ya. Dan itu memang yang dilakukan oleh si sulung. Tetapi ayah itu juga tidak hanya datang kepada si sulung. Ayah juga pergi ke anak bungsu. Dan anak-anak, tahu nggak? Anak bungsu menjawab bahwa dia tidak mau membantu loh. Ketika ayahnya berkata, "Anakku, tolong bantu ayah ya hari ini di kebun anggur." Si bungsu menjawab, "Tidak mau ayah, kerjaanku banyak, aku belum melakukan ini dan itu." Ayah pun pergi dari hadapan si bungsu. Dan setelah ayahnya pergi, si bungsu ini merasa sedih. Dia menyesal. Dan akhirnya dia berangkat juga untuk membantu ayahnya di kebun. Coba lihat nih gambarnya ya. Si bungsu membawa perlengkapan, dia pergi ke kebun anggur untuk membantu ayahnya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid dan semua orang yang mendengar perumpamaan itu, "Manakah yang lebih taat?" Sudah pasti yang menjawab atau yang menjadi jawaban adalah anak yang kedua. Meskipun awalnya dia menolak, tapi akhirnya dia menyesal dan mau melakukan tugasnya. Anak-anak, yang perlu anak-anak ingat dan catat adalah ketaatan adalah wujud tanggung jawab. Si bungsu ini merupakan anak yang taat, walaupun tadinya dia menjawab tidak mau menolong. Tapi karena dia taat, akhirnya apa? Dia bertanggung jawab untuk membantu ayahnya di kebun anggur. Mengapa? Karena memang kebun anggur ini itu adalah kebun anggur keluarga. Artinya apa? Kalau kebun anggur keluarga, itu berarti yang mengurus adalah semua anggota keluarga. Tidak hanya ayah sendirian. Tidak bisa ayah melakukannya sendirian, makanya perlu bantuan. Ketaatan adalah wujud tanggung jawab. Tanggung jawab kita itu bisa ditunjukkan, bisa dibuktikan kalau kita taat melakukan tugas itu. Paham ya anak-anak semuanya? Nah, sekarang sekali lagi nih Bapak mau tanya. Apa saja sih tanggung jawabmu di rumah? Bapak ingin anak-anak menulis tanggung jawabnya di kertas berbentuk hati ya. Jadi anak-anak membuat hati dari mungkin bisa kertas lipat, kertas origami, atau mungkin kertas buffalo, atau kertas cover, atau mungkin kertas asturo, kertas warna deh pokoknya. Anak-anak bentuk ya menjadi bentuk hati, kemudian tulis tanggung jawabnya di kertas berbentuk hati tersebut. Nih Bapak kasih contoh. Contohnya tanggung jawabnya adalah merapikan tempat tidur. Anak-anak tulis di kertas berbentuk hati itu. Atau contoh yang lain deh.
Contohnya adalah mencuci piring. Anak-anak sekali lagi tulis di kertas berbentuk hati. Setelah itu apa yang anak-anak harus lakukan? Anak-anak bisa menempelkannya di pohon tanggung jawab. Nih ada bentuk pohonnya. Nanti kalau anak-anak mau di kolom deskripsi juga ada ya gambar ini. Jadi anak-anak bisa download gambar ini, gambar pohon tanggung jawab di rumah. Ada yang aneh nggak ya dari pohonnya? Iya betul anak-anak, pohon itu kan belum memiliki daun ya. Jadi tugasnya adalah menempelkan tanggung jawab anak-anak yang berbentuk hati tadi di sketsa pohon ini. Sehingga tentunya menjadi seperti ini nih contohnya. Ya kan? Jadi indah kan? Kemudian warnailah pohonnya jika sudah. Jadi setelah ditempel, anak-anak boleh mewarnai pohonnya sehingga menjadi pohon yang indah. Dan ini adalah tugas keterampilan kalian ya. Nah, bagaimana sih jika kita tidak melakukan tanggung jawab kita? Anak-anak, jika anak-anak tidak melakukan tanggung jawabnya, yaitu tugas-tugasnya di rumah, maka ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama tentu saja rumah menjadi berantakan. Mengapa? Karena semua orang tidak mau bertanggung jawab. Tidak ada yang merapikan tempat tidur, tidak ada yang merapikan mainan. Jadi apa yang terjadi? Semuanya berhamburan, semuanya kacau deh pokoknya. Rumah jadi tidak rapi, tidak bersih, semuanya berantakan. Itu jika anak-anak tidak melakukan tanggung jawabnya. Dan yang kedua, tidak ada kedamaian. Coba nih anak-anak bayangkan, jika anak-anak dengan kakak atau adik berantem, tidak saling mengasihi. Ingat ya, tadi tugas anak di rumah terhadap orang lain adalah mengasihi mereka dan ikut menjaga kerukunan. Coba bayangkan kalau ini tidak dilakukan. Kakak adik berantem, mungkin anak-anak dengan sepupunya yang tinggal di rumah juga berantem. Yang pusing siapa? Yang pusing orang tuanya. Tidak ada kedamaian di rumah. Semuanya serba marah-marah. Semuanya serba, wah pokoknya emosi di mana-mana. Anak-anak, oleh karena itu, sekali lagi kerjakan tanggung jawabnya ya. Mari kasih saudara kita, jaga kerukunan di rumah. Kemudian nih, apa akibat lain lagi? Hidup kita menjadi tidak tertib. Jika anak-anak tidak melakukan tanggung jawabnya di rumah, hidup menjadi hidup yang tidak tertib. Mengapa? Nilai ulangan berantakan. Karena apa? Tanggung jawab belajarnya tidak dilakukan. Hasilnya tidak bagus. Semuanya tidak tertib. Anak-anak tidak menjadi anak yang mandiri. Tidak tertib, semuanya kacau. Dan itulah yang terjadi jika anak-anak tidak melakukan tanggung jawabnya. Oleh karena itu penting, Bapak ingatkan sekali lagi, penting supaya anak-anak melakukan tanggung jawab di rumah. Nah, dari pemaparan Bapak, apa yang bisa kita pelajari bersama? Yang pertama tentu saja, setiap kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan di rumah. Siapapun itu, entah anak-anak sebagai kakak, sebagai adik, sebagai anak, anak-anak punya tanggung jawab yang harus dikerjakan di rumah. Dan yang kedua adalah ketaatan dalam melakukan adalah wujud daripada tanggung jawab itu sendiri. Jadi anak-anak perlu taat ya di dalam melakukan atau melaksanakan tanggung jawab atau tugas yang anak-anak punyai di rumah. Nah, untuk mengakhiri materi Bapak hari ini, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, ingatkan aku untuk selalu menjadi anak yang bertanggung jawab, melakukan semua tugasku di rumah. Amin. Anak-anak semuanya, itu saja materi yang Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nantikan materi-materi pelajaran Bapak lainnya. Dan tetap semangat ya.